Hai, nama aku Dava. Kita masuk ke segmen Mania Bertanya, Minia Menjawab. Pada segmen kali ini, aku masih akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, khususnya untuk peserta dari webinar Fast Track Analisis Mikrobiologi. Kita langsung masuk aja ke pertanyaannya, yaitu tantangan apa saja yang harus dihadapi sebagai seorang analis mikrobiologi. Oke, karena sebelumnya Minia sudah bercerita ya, Minia adalah seorang mantan mikrobiologis, seorang mantan analis mikrobiologi. Jadi Minia sudah menghadapi tantangan-tantangan ini kurang lebih selama 4 tahun ke belakang. Jadi sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Minia hadapi terkait dengan analis mikrobiologi ini. Kita mulai aja. Yang pertama adalah karena di mikrobiologi itu kita berinteraksi dengan makhluk hidup ya, bukan benda mati, jadi makhluk hidup yang yaitu mikroorganisme. Jadi kadang hasil yang kita inginkan tidak sesuai dengan realitanya. Kenapa bisa seperti itu? Misalkan apa sih contohnya hasil yang kita tidak inginkan atau ekspektasikan tidak sesuai dengan realitanya? Misalkan adalah kita mau menumbuhkan bakteri Salmonella di media XLD. XLD kan media selektif dari Salmonella. Nah, tapi ketika ditumbuhkan, Salmonellanya malah nggak tumbuh. Padahal kita udah sengaja menambahkan Salmonella ke media selektifnya, tapi malah tidak tumbuh sama sekali Salmonellanya. Itu salah satu contohnya. Contoh lainnya adalah ketika kita ingin menumbuhkan bakteri E. coli di media McConkey agar. McConkey agar kan adalah media selektifnya E. coli. Tapi yang tumbuh malah bakteri lain, Salmonella. Jadi kita sengaja menambahkan E. coli, tapi E. coli-nya nggak tumbuh, Salmonellanya yang tumbuh. Nah, itu adalah salah satu contoh hasil tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu adalah tantangan dari mikrobiologi, analis mikrobiologi. Yang kedua adalah kita harus sabar. Kenapa sih harus sabar? Kesabaran analis mikrobiologi sangat diuji karena pengujian mikrobiologi ini ada waktu tunggunya, yaitu masa inkubasi. Bisa sampai masa inkubasinya bisa sampai 1 hari, 2 hari, bahkan ada yang 7 hari masa inkubasi. Jadi kalau misalkan setelah kita inkubasi ternyata hasilnya gagal, ya kita harus ngulangi lagi, tambah lagi 7 hari. Gimana nggak dimarahin atasan kalau misalkan kita gagal terus kan. Nah, itu tantangannya. Jadi sebagai analis mikrobiologi kita harus teliti ya, karena kalau misalnya sampai gagal, harus kita tunggu waktu inkubasi ke depan untuk melakukan pengujian ulang. Beda sama kimia. Kalau misalkan di analis kimia, kita gagal di hari itu, di detik itu kita bisa langsung ulang. Misalkan ini kita titrasi. Habis titrasi ternyata TAT-nya kelebihan nih, harusnya pink seulas malah pink pekat. Tinggal kita bikin ulang larutannya karena di hari yang sama. Tapi kalau misalnya mikro kita uji sekarang, hasil kita akan baru ketahuan di 3 hari ke depan misalkan. Nah, ketika 3 hari ke depan ternyata gagal, kita harus ulang lagi 3 hari ke depan lagi, dan gagal lagi 3 hari ke depan lagi. Itu malah waktu analisa kita malah menjadi makin lama. Apalagi kalau misalnya kita kerjanya nanti di lab pengujian, yang ada ini ya, ada targetnya. Biasanya ada yang 7 hari kerja, ada yang 14 hari kerja. Sampai kita melewati itu, kita akan bisa kena marah lah pastinya sama customer dan juga pasti sama atasan. Selanjutnya adalah supaya meminimalisir kegagalan tadi, kita harus menerapkan teknik aseptis. Buat orang yang tidak resik gitu ya, susah menerapkan teknik aseptis ini karena dikit-dikit kita harus semprot alkohol, terus jangan banyak gerak karena udara mengandung mikroorganisme. Ini sih menurut aku tantangan yang paling berat ya, karena bedanya dengan analisis kimia gitu ya, kita bisa bekerja sambil ngobrol, bisa sambil ngapain aja gitu ya, di ruangannya di mana aja gitu ya. Kalau misalkan titrasi kan di mana aja ya, nggak harus di sebuah ruangan. Sedangkan kalau misalkan pengujian mikrobiologi ini harus di ruangan yang steril, serba steril. Bahkan sarung tangannya ada yang harus steril, jas labnya harus ada yang steril, semua peralatannya steril. Terus ada akses orang masuk ke dalam ruangannya itu juga terbatas. Jadi itu sangat susah. Jadi kita kadang kalau di lab mikrobiologi itu bekerja sendiri gitu ya. Jarang ada yang bekerja dalam satu ruangan itu berdua. Biasanya sendiri gitu. Udah gitu bajunya tebal-tebal gitu ya, karena untuk melindungi kontaminasi dari kita ke sampel atau dari ruangan ke kita gitu. Itu sih menurut aku tantangan apa saja yang harus dihadapi oleh seorang analis mikrobiologi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu ya.